Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatul iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita keimanan, yang masih memberkati kita ketakwaan, dan yang masih memberkati kita keislaman. Dengan iman insyaallah kita aman dari azab neraka, dan dengan takwa insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan dengan Islam insyaallah kita akan mati husnul khotimah, selamat sampai surga yang dijanjikan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah bersujud dan mendekatlah. Secara khusus sujud dimaknai sebagai meletakkan 7 anggota tubuh di atas permukaan bumi yang dibarengi dengan zikir dan doa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, umirtu, aku diperintah oleh Rasulullah SAW an usjuda, untuk bersujud ala sab'ati a'dham, di atas 7 tulang. Yang pertama al-jabhah wa asyara biyadihi ala anfihi, sujud dengan meletakkan kening di permukaan bumi seraya mengisyaratkan kepada hidungnya. Jadi ketika sujud itu kening dan hidung nempel di permukaan bumi, baik langsung maupun melalui karpet atau sajadah atau keramik. Kemudian yang kedua wal yadain, menempelkan kedua tangan, di mana jari jemarinya rapat, kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian warukbataini, kedua lutut. Dan yang terakhir wa atraf al-qadamain, meletakkan ujung jari kaki dan ujung jari kaki jemarinya itu menghadap kiblat. Jadi semua anggota badan yang bisa menghadap kiblat maka hadapkan ketika sujud. Di mana ada 7 tulang yang harus diletakkan di permukaan bumi, baik langsung ataupun tidak langsung. Kening dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata bahwa Rasul melarang untuk bersujud sambil memegang rambut. Jadi khawatir keningnya terhalang rambut, kemudian ditahan oleh tangannya, itu nggak boleh. Makanya pakai peci itu maksudnya begitu. Kalau yang rambutnya panjang tidak menghalangi kening. Atau kemudian menggulung pakaiannya. Jadi lebih baik dipotong daripada kemudian dilipat atau digulung.
Karena ketika sujud, ya maka dua hal yang dilarang itu. Yang pertama, ya, menyibak rambut, dan yang kedua adalah menggulung pakaian. Sedangkan secara umum sujud dimaknai sebagai taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, taat kepada syariat Allah, taat kepada undang-undang Allah, taat kepada hukum Allah. Kemudian memuliakan dan menghormati karya ciptanya, seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Pertama, untuk mentaati perintah Allah. Ya. Jadi sujud kepada Adam itu, sujud kepada manusia diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau tidak diperintahkan berarti itu maksiat. Tapi kalau kemudian ya diperintahkan, kemudian dilaksanakan, itu namanya taat. Dan nilainya ibadah yang mengundang cinta dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian sujud tidak hanya taat kepada aturan Allah saja, tapi juga menghormati dan memuliakan karya cipta Allah. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa malaikat, iblis disuruh sujud kepada Adam? Karena Adam dilebihkan oleh Allah, Adam diistimewakan oleh Allah, Adam dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya ilmu itu nikmat Allah yang pertama yang diberikan kepada manusia ketika manusia berada di sorga. Artinya apa? Tidak mungkin orang masuk sorga tanpa ilmu. Kenapa? Karena ternyata dengan ilmu, ya maka manusia akan takut kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah luar biasa, dapat surganya bukan 1 dan 2 tapi 4. Silahkan baca surat Ar-Rahman. Ya, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Dan khusus untuk orang yang takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada keagungan Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Tapi ternyata itu baru koma. Nah, di ayat berikutnya wa min dunihima, di samping 2 surga, ya jannatan, ada 2 surga yang lainnya. Padahal 1 surga saja kaplingnya seluas langit dan bumi, belum fasilitasnya. Apalagi ini 4 surga, khusus orang yang takut kepada Allah SWT. Ya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Siapa saja yang melampaui batas, kemudian lebih mementingkan dunia, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah, kemudian mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga yang pantas dan layak buat dia. Bukan 1 surga, bukan 2 surga, bukan 3 surga, tapi 4 surga. Ini tawaran yang sangat menarik. Oleh karena itu, kenapa Nabi Adam itu malaikat dan iblis disuruh sujud? Karena oleh Allah dilebihkan, dimuliakan, diistimewakan, dikhususkan, diutamakan dengan ilmu sebagai nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada manusia waktu berada di surga. Oleh karena itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya menempuh 1 jalan untuk menghadiri majelis ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga gampang. Dengan apa? Dengan ilmu. Bayangkan, keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu saja itu sudah dimudahkan. Apalagi hadir di majelis ilmu, apalagi kemudian kita begitu pulang dari majelis ilmu, dapat ilmu, diamalkan, diajarkan, disebarkan, dihafalkan. Ini luar biasa. Dan kemudian ya, tentang keutamaan ilmu dan makna sujud sebagai taat kepada Allah dan memuliakan karya cipta Allah, Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Dan ternyata di sana dijelaskan, malaikat saja ya, ternyata diajarkan ilmu oleh Allah tidak sebanyak Nabi Adam. Makanya ketika disuruh menyebutkan ilmu yang disampaikan kepada Adam,
malaikat mengatakan, ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, aku tidak tahu. Aku tidak punya ilmu tentang yang diajarkan kepada Adam, yang diketahui Adam, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Oleh karena itu kemudian dalam surat Al-Alaq dijelaskan, sebelum Allah memerintahkan sujud, sebelum Allah memerintahkan beribadah kepadanya, sebelum Allah memerintahkan berbuat baik, maka kemudian kata Allah, kalla la tuti'hu. Kamu jangan macam-macam. Jangan meniru orang yang namanya Abu Jahal, seorang pemimpin yang sesat dan menyesatkan, seorang pemimpin yang jahat dan zalim. Dia sangat memusuhi Rasulullah, dia sangat membenci Rasulullah dan berusaha untuk menyakiti Rasulullah, bahkan berusaha untuk membunuh Rasul. Tapi Allah melindunginya, berkali-kali gagal untuk melakukannya. Bahkan dalam perang Badar tahun kedua Hijriah, maka yang namanya Abu Jahal dihinakan oleh Allah dengan ditebas kakinya oleh dua orang pemuda yang sangat muda yang bernama Mu'ad dan Mu'awid. Jadi kakinya ditebas, dipotong sampai kemudian tersungkur dan sekarat. Ketika sakarat, maka tampil Abdullah bin Mas'ud kemudian memenggal kepalanya. Itulah cara Allah menghinakan orang yang sombong. Dan kita tidak boleh meniru perilaku yang namanya Abu Jahal. Termasuk juga Rasul, kalla la tuti'hu. Wasjud, yang benar adalah kamu harus sujud. Waqtarib, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah ayat 30 sampai 32 atau surat Al-Alaq ya. Ayat 19, perintah bersujud kepada Allah dengan taat menjalankan syariahnya. Karena iman itu sejatinya pertama membenarkan Allah, yang kedua membenarkan Rasulullah, yang ketiga mengamalkan syariatnya. Itulah hakikat iman. Yang kedua, perintah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkannya dalam beribadah kepadanya dan dengan berbuat baik kepada para hambanya yang bernama ihsan. Ya. Jadi Allah perintahkan secara vertikal beribadah kepada Allah, tapi secara horizontal berbuat baik kepada manusia. Jadi manusia akan dihinakan, dinistakan oleh Allah SWT manakala putus hubungan dengan Allah dan putus hubungan dengan sesama manusia. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, bersama Allah, dekat dengan manusia, bersama manusia, dicintai oleh manusia, lakukan dua hal. Pertama, ibadah hanya kepada Allah saja, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, dan selanjutnya. Ya. Dan kemudian ternyata sujud itu termasuk bagian dari cara untuk mendapatkan al-falah. Al-falah itu surga yang terbaik. Al-falah itu adalah surga yang tertinggi. Al-falah itu keuntungan yang sangat banyak dan berlimpah. Ya. Oleh karena itu kita dipanggil sehari ya sebanyak ya dalam azan 2 kali, dalam iqamat 1 kali. Jadi 15 kali kita dipanggil untuk hadir di masjid, mendirikan sholat berjamaah, tapi kemudian menggapai al-falah. Di antaranya apa? Dengan sujud, dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan ini panggilan iman, panggilan orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dan menjalankan syariatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukulah kalian, enggak boleh sombong, ya harus rendah hati. Yang kedua, sujudlah kalian, harus merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Semakin banyak sujud kita,
Semakin sering sujud kita, semakin mantap sujud kita, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin pantas dimasukkan ke dalam surganya. Baru kemudian waf'alul khair, ya, berbuat baiklah, la'allakum tuflihun, agar kalian meraih keuntungan, mendapatkan surga yang terbaik, surga yang tertinggi, diantaranya dengan cara melakukan 4 hal: ruku, sujud, ibadah, dan berbuat baik. Itu disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 77. Faedah ayat ini pertama, sujud termasuk panggilan Allah kepada orang yang beriman. Ya, orang yang beriman, orang yang memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, perintah sujud, ya, ditempatkan setelah ruku. Kenapa? Karena ruku adalah ungkapan tawadhu atau rendah hati. Maka pemilik sifat takabur atau sombong seperti iblis dan orang kafir tidak akan mau atau enggan bersujud. Jadi orang baru mau sujud kalau dia membuang sifat sombongnya. Selama orang itu, ya, memelihara sifat sombong seperti iblis dan orang kafir, tidak akan mungkin dia bisa bersujud baik dalam arti taat maupun ibadah kepada Allah SWT dan memuliakan sesama manusia. Ya. Yang ketiga, perintah sujud ditempatkan sebelum ibadah kepada Allah dan berbuat baik karena keduanya akan meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah. Ya. Semakin sujud, semakin berbuat baik, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena itu 2 cara untuk meningkatkan derajat. Yang ketiga, ada 5 kunci untuk meraih kemenangan, meraih keuntungan, yaitu iman, ruku, sujud, ibadah, dan berbuat baik. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna sabra wa thabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.